Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir dalam acara ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Izinkan saya untuk memulai webinar ini dengan tema budaya positif di sekolah. Izin sebentar nggih, saya share screen dulu. Sebentar, saya mau share screen dulu. Ini share screen-nya rada lama. Coba gue internet, tas agak. Oke, tak admitrian. Mpun Bu niku. Mpun tak admit. Terus, bukan pun konektnya? Sudah. Sebentar, ini share-nya rada lambat. Sebentar. Jaringannya ini kayaknya. Sudah muncul atau Bu Ibu? Belum. Ini saya mau mutar videonya. Sudah munculkah videonya? Bu, sudah munculkah? Sudah muncul videonya? Belum kelihatan, Bu. Yang terlihat apa, Bu? Sudah. Sudah terlihat videonya? Ini mau tak play lagi. Di saya belum kelihatan, Bu Putri. Di Bu Asih gimana? Bu Rosita gimana? Kelihatan? Bu Pur gimana? Halo. Ya. Belum kelihatan ya, sebentar. Yang kelihatan apa? Yang kelihatan file. File ya? Filenya. Ini udah tak klik, videonya udah kelihatan apa belum? Belum. Ya. Saya stop share dulu.
Bu Tuti. Nah, ini sebentar. Udah muncul, Bu? Sudah muncul videonya? Mutar. Lagi loading. Ya, Sudah masuk keluar Sudah masuk ya? Sudah kelihatan videonya ya, Bu? Sudah. Oke, Ya. saya mulai presentasinya. Saya hari ini akan membahas tentang budaya positif di sekolah. Nah, budaya itu kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah, nggih, ibu-ibu semua. Nanti kita sharing bareng-bareng. Nanti saya akan menunjukkan implementasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah. Monggo digeser dulu videonya. Nah, ini saya pertama akan membahas tentang disiplin positif. Disiplin positif itu tentunya merupakan unsur yang utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan guru, kita semua yang di sini sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat, atau kita ya berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Kemudian, memang salah satu tantangan terbesar kita untuk mendisiplinkan anak-anak itu biar anak-anak bisa secara kontinu bisa disiplin, terutama disiplin positif. Di sini saya mau membahas tentang disiplin positif itu disiplin yang ke arah yang istilahnya bukan yang dilarang gitu. Biasanya saya contohkan saja, misalkan anak-anak kalimat ini anak-anak tidak buang sampah sembarangan atau anak-anak jangan buang sampah sembarangan. Nah, kalau di dalam disiplin positif itu lebih ke mengubah kalimat menjadi kalimat yang lebih positif seperti anak-anak buang sampah ke tempat sampah seperti itu. Itu seperti kayak kita menciptakan sebuah aturan, tetapi lebih ke arah positif atau lebih diubah kalimatnya seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, disiplin apa yang sudah diterapkan di sekolah ibu masing-masing ibu? Coba bisa diceritakan. Ya, salah satu disiplin yang sudah diterapkan di sekolah ibu-ibu semua, barangkali ada yang mau share, monggo, Bu Pur atau Bu Rosita atau Bu Tuti. Kalau di sekolah gimana penerapan disiplinnya? Atau Bu Indrati di kelas, kalau di kelas gimana? Kan kita satu sekolah ya, Bu. Nah, itu ingin tahu kalau yang di kelas gimana? Untuk mengatasi itu mengkondisikan dalam kelas ketika biar disiplinnya itu dari sebelum dalam kelas, terus kita memberi screennya berarti seperti menyanyi hari sebelum masuk kelas, terus diberi tepuk semangat, terus diberi anak-anak diberi biar semangat, itu seperti itu, berbaris biar yang sudah diterapkan dalam dan sekolah kita dalam kesatuan masing-masing, anak-anak berbaris bersama dari B1, B2, B3 masuk, nanti berbaris mengucap doa,
menyanyikan lagu Tunas Rimba juga. Terus nanti Salim Bu Guru berbaris Salim satu-satu ke kelas masing-masing. Seperti itu, Bu Putri. Oh iya, terima kasih jawabannya. Nah, itu salah satu budaya ya, budaya atau kebiasaan sebelum masuk ke kelas. Ya, budaya di sekolah sebelum masuk ke kelas. Itu disiplin yang diajarkan di sekolah. Nah, itu salah satu contohnya. Ya. Selanjutnya, nah ini apakah yang dimaksud dengan disiplin positif? Nah, ini di sini ada sebuah kutipan dari bukunya Ki Hajar Dewantara, pahlawan pendidikan kita ya ibu-ibu ya. Di sini kutipannya sangat luar biasa sekali. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini dikutip dari bukunya Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 400. Nah, di sini ada penjelasannya. Di situ Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, ibu-ibu, saya beritahu dulu kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita itu yang dimaksud seperti anak-anak yang merdeka. Merdeka itu berarti dia bisa berdiri sendiri atas kekuatannya sendiri, tidak bergantung dengan orang lain. Nah, itu di situ yang kita upayakan saat ini di kurikulum merdeka ya ibu-ibu ya, semuanya sudah mengenal kurikulum merdeka ya. Di situ anak-anak tentunya kita usahakan untuk menjadi pribadi yang merdeka, pribadi yang bisa berdiri di atas tumpuannya sendiri tanpa mengandalkan siapapun, seperti itu. Tetapi tentunya kita sebagai pendidik harus tetap membimbing dalam rangka mewujudkan anak yang siswa yang merdeka. Nah, di sini Pak Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan itu, untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, di sini disiplin yang dimaksud adalah disiplin sendiri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi dalam diri sendiri, dalam diri anak gitu ya. Kalau selama ini biasanya anak-anak dilatih untuk disiplin, ada motivasi eksternal, motivasi dari luar. Nah, di sini juga dibahas. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, disiplin yang terbiasa dilakukan di sekolah itu biasanya dilakukan oleh orang lain, bukan oleh anak sendiri, karena anak-anak kan terutama anak-anak PAUD, anak-anak TK masih sangat dini, masih usia dini, jadi masih diperlukan motivasi, diperlukan dorongan, motivasi dari orang lain. Ya, nah selain itu kita juga diupayakan untuk istilahnya memunculkan motivasi internal pada anak-anak didik agar mereka disiplin itu bukan karena takut karena peraturannya. Misalnya aku mau buang sampah di tong sampah soalnya aku takut sama Bu Guru nanti dimarahin kalau buang sampahnya nggak di tong sampah, seperti itu. Nah, itu kan berarti dia melakukan disiplin karena takut, seperti itu, bukan karena kesadaran diri, bukan karena kesadaran diri bahwa peduli lingkungan itu penting untuk menjaga kelestarian lingkungan masing-masing, seperti itu. Nah, di sini tugasnya kita selain paparan ini, saya juga ingin berbagi sama teman-teman, pengen sharing sama teman-teman supaya kita bisa menerapkan disiplin yang positif.
itu bisa memunculkan motivasi internal dari diri anak didik seperti itu. Jadi tidak hanya motivasi eksternal saja, misal anak-anak buang sampahnya di sini seperti itu. Jadi kita kasih tahu, kita kasih bimbingan bagaimana biar anak-anak itu tidak cuma dapat motivasi eksternal saja, tetapi kita bangun motivasi internalnya aja, motivasi internalnya juga biar sadar, kesadaran anak-anak itu untuk menjaga lingkungan itu ada. Itu contohnya seperti itu. Nah, ini contoh lain ya Ibu-ibu. Ini di sini saya selipkan di sini contoh lain. Oh, maaf. Nah, ini ada contoh lain. Saya tanya dulu sama ibu-ibu nih yang biasanya berangkat ke TK, berangkat kemana-mananya itu naik motor biasanya ya. Ibu-ibu pasti semuanya bawa perlengkapan kayak STNK ya semuanya ya kalau berangkat ke sekolah, berangkat atau naik motor kemanapun pasti membawa perlengkapan. Nah, ini saya mau tanya dulu, ibu-ibu kenapa bawa perlengkapan seperti itu? Biar apa? Coba saya tanya sama Bu Neng. Bu Neng kalau kemana-mana bawa STNK biar apa Bu Neng? Biar apa Bu Neng? Nah, ya itu ya, biar tidak ditilang polisi. Nah, itu berarti motivasi eksternal karena dari dalam diri, dari luar diri. Motivasi eksternal biar tidak ditilang polisi gitu ya. Nah, ini contohnya. Kalau kita sudah memiliki kesadaran misalnya kita keluar pakai helm, pakai bawa perlengkapan surat kayak gitu kan, pakai helm juga gitu. Itu tuh selain tadi ada motivasi eksternal, kita pakai helm juga untuk keselamatan seperti itu. Terus contoh lagi kita kan kemarin habis pandemi. Nah, kita pakai masker supaya apa kita pakai masker? Pasti ibu-ibu semua jawabnya untuk menjaga kesehatan. Nah, itu adalah keyakinan diri. Nah, itu adalah motivasi internal. Kita memakai masker supaya sehat, supaya terlindungi, kita memakai helm supaya selamat juga, itu namanya motivasi internal yang dinamakan dengan keyakinan diri. Saya yakin kalau saya pakai masker, insya Allah lebih aman seperti itu. Nah, itu yang saya maksud agar kita munculkan rasa yang seperti itu pada diri anak. Jadi bukan karena, oh aku pakai helm biar nggak ditilang polisi, seperti itu motivasi eksternal. Kita munculkan bagaimana caranya anak-anak, misal aku buang sampah, untuk contoh aku buang sampah sembarangan, nanti gimana? Efeknya apa seperti itu agar anak lebih berpikir secara keyakinannya bukan hanya dari motivasi eksternalnya seperti itu. Nah, di sini tadi seperti nilai-nilai keselamatan atau nilai-nilai kesehatan yang disebut keyakinan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang kita seharusnya bisa terapkan kepada anak-anak. Ada banyak sekali nilai kebajikan, ada tanggung jawab, ada disiplin, kemudian ada peduli lingkungan, mandiri. Itu semuanya pasti ibu-ibu sudah
paham, sudah hafal semua moral, nilai moral atau nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan pada ini untuk menambah keyakinan diri pada anak-anak sebagai motivasi internal untuk anak usia dini. Kemudian selanjutnya saya menerapkan keyakinan diri di kelas. Nah, ini saya menerapkan keyakinan kelas di kelas saya, yaitu kelas B2. Saya dengan teman-teman di kelas ya, atau anak-anak ya. Saya biasanya punya teman-teman karena mereka saya anggap sebagai teman. Nih, nah saya memunculkan keyakinan kelas B2 ini dibuat bareng-bareng sama anak-anak ini di sini. Ada yang jam, ini gambar jam, itu kemarin dibahas sama anak-anak itu berangkat tepat waktu. Nah, ini keyakinan. Di sini saya munculkan kalimat berangkat tepat waktu, bukan berangkat tidak terlambat, karena untuk memunculkan disiplin positif seperti itu. Jadi disiplin positif dengan diimplementasikan kepada keyakinan kelas, kalimatnya saya ubah dari yang berangkat tidak terlambat menjadi berangkat tepat waktu, seperti itu. Ini seperti peraturan, hampir sama seperti peraturan, tetapi kalau keyakinan itu kita berangkat dari diri sendiri, motivasi dari internal, mencoba untuk memunculkan motivasi internal anak-anak seperti itu. Berangkat tepat waktu, kemudian mengembalikan benda yang dipinjam. Ini karena seringkali biasanya kalau anak-anak minjam itu biasanya lupa, tidak dikembalikan. Nah, di sini saya melatih anak-anak untuk mengembalikan benda yang dipinjam, seperti itu. Kemudian ada juga ini yang membuang sampah pada tempatnya. Saya ubah kalimatnya yang tadinya tidak membuang sampah sembarangan menjadi kalimat membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini yaitu sebuah keyakinan. Agar kalimat tersebut menjadi keyakinan, bukan peraturan. Kalau peraturan itu berarti cuma motivasi eksternal. Itu berarti dari orang lain, bukan dari diri sendiri, seperti itu. Nah, ini cara saya mengimplementasikan keyakinan kelas untuk memunculkan motivasi internal dari dalam diri anak. Ini di sini juga mengucapkan tolong jika meminta tolong, kemudian terima kasih jika mendapat bantuan, mengucapkan maaf jika berbuat salah, merapikan alat tulis atau mainan setelah selesai digunakan, kemudian makan pada jam istirahat. Nah, ini biasanya kalau sebuah peraturan, kata-katanya itu biasanya dilarang makan pada saat belajar atau pada saat pembelajaran, seperti itu. Nah, saya ubah kalimatnya makan pada jam istirahat. Nah, di situ anak-anak akan paham kalau anak-anak makan itu pada saat jam istirahat. Di luar jam istirahat berarti anak-anak belum makan, gitu, belum saatnya untuk makan. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini setiap kelas, setiap sekolah pasti ada yang seperti ini, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian berbicara yang sopan. Ini juga sama karena anak-anak sekarang pengaruh lingkungannya sangat berpengaruh sekali untuk mempengaruhi cara bicaranya anak-anak, cara berkomunikasinya anak-anak. Nah, maka dari itu saya dan anak-anak yang sering di kelas juga agar bisa berbicara dengan sopan. Berikut ini penerapan keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas B2. Nah, di sini dijelaskan sama anak-anak setelah sudah
Ya, nah di sini anak-anak kita diingatkan setiap hari. Ketika kita membuat keyakinan kelas, anak-anak bisa diingatkan setiap hari agar keyakinan kelas tersebut bisa dilaksanakan di kelas. Nah, kemarin kalau berbicara Nah, orang yang lagi ber jadi saya berdoa juga. makanan telah digunakan. Maaf, iya. Kalau anak-anak, oh iya salaman. Minta maaf. Ini apa ya? Kalau anak-anak minta tolong, bilangnya gimana? Iya. Nah, di sini Terima. nah, Namanya keyakinan kelas. Iya. Nah, untuk membentuk sebuah keyakinan kelas tentunya tidak satu kali, tidak hanya satu kali saja, tetapi kita ingatkan terus setiap hari agar motivasi internal dalam diri anak itu bisa muncul. Jadi tidak hanya eksternal saja seperti yang tadi saya sampaikan, itu diingatkan saja setiap hari. Ini karena masih awal, memang anak-anak karena untuk masih awal, jadi selalu kita ingatkan terus seperti itu. Sebentar saya putar dari awal, biar waktunya pas bisa sesuai dengan ditentukan. Sampah masih sembarangan. Kalau pas berangkat terlambat, tepat waktu itu apa ya? Iya, jamnya jam berapa kalau masuk anak-anak? Jam setengah. Delapan. Iya, jam setengah 8. Terus, kenapa? Kalau anak-anak ketinggalan temennya, misalnya berangkatnya terlambat, terus nanti oh ngantuk, iya. Kalau berangkat ketiduran, iya. Kalau pas berangkat terlambat tidurnya malam-malam, terus siap pagi-paginya ketiduran, nanti jadinya terlambat. Ya, enak apa sekarang terlambat? Ya, ketinggalan temennya, ya temennya belum naik. Oh, udah naik kelas. Ya. Terus yang kedua, ada gambar apa ini? Yang apa ini ya ini? Iya, mengembalikan pensil kalau dipinjam ya, mengembalikan benda yang dipinjam. Anak-anak kalau pinjam sesuatu, pinjam pensil, pinjam penghapus, kalau sudah selesai digunakan, terus diapain ya? Iya, dikembalikan. Kenapa dikembalikan? Biar apa? Iya, biar gak hilang gitu. Nah, ini kalau sudah diterapkan sama anak-anak, ingatkan, kemudian saya juga menerapkan nilai kebajikan. Yang ini, Bayuna. Nah, di sini saya menyetelkan film. Nah, ini saya menyetelkan film tentang penguatan nilai kebajikan. Peduli lingkungan dengan menonton film Buang Sampah Sembarangan. Nah, seperti saya contohkan tadi, di sini anak-anak menonton film sebagai penguatan kebajikan. Harus membuang sampah di mana saja. Dia sedang memungut sampah. Harus tahu cara menjaga lingkungan. Apa dia akan membersihkan semua sampah di taman? Ya, aku rasa begitu. Whiskers,
setelah disetelkan film, saya memberikan penguatan Enggak, kalau buang sampah berupa sembarangan terus nanti gimana? ulasan kembali film yang ditonton. Kotor, jadinya kotor terus banyak apa? Iya, banyak kecoa juga terus nanti bersih. Kita mulai sekarang anak-anak kalau buang sampah gimana? Di tempat sampah bisa semua? Hebat, pintar. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pembiasaan untuk berkata tolong pada saat meminta bantuan dan terima kasih saat mendapat bantuan. Nah, ini Tuh. sebenarnya secara nggak sengaja ini saya dilalah bawa HP ke kelas, terus ada yang minta tolong sama temennya dan dia bisa bilang tolong, bisa menerapkan tanpa diingatkan. Nah, itu merupakan sebuah kesadaran, sebuah keyakinan diri. Tanpa diingatkan dia langsung mengucapkan tolong, langsung ditolongin sama temennya, terus mengucapkan terima kasih ketika sudah ditolong. Iya, sudah? Iya, makasih. Nah, itu penerapannya. Kemudian pembiasaan keyakinan kelas makan pada jam istirahat. Nah, ini saya menemukan kasus ada yang makan ya, ada yang makan pada saat jam belajar, pada saat dia sedang berdoa. Nah, di sini saya mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Yang bawa makanan, yang masih makan, boleh makan tapi kalau jam ya, makannya boleh disimpan dulu. Makanya disimpan dulu, makanannya disimpan dulu. Pinter, boleh makan tapi kalau jam istirahat ya. Dan saya agar anak-anak bisa lebih menerapkan keyakinan kelasnya. Nah, ini di sini ada restitusi. Restitusi itu sebuah kondisi untuk memperbaiki kesalahan agar mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini tuh sebenarnya restitusi itu seperti menegur anak-anak ketika salah, mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ada di sini ada salah satu contoh restitusi penghukum. Kayaknya ini kalau di TK jarang ya, kalau restitusi itu menghukum ya, ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama penghukum. Misalnya ini biasanya nih anak SMA nih, kalau misalkan terlambat disuruh lari, disuruh push up, pokoknya yang tidak ada hubungannya dengan sebuah konsekuensi, itu namanya hukuman. Atau dengan kata-kata hukuman verbal biasanya. Kata-kata seperti kamu terlambat lagi dengan nada yang membentak seperti itu. Itu namanya penghukum. Saya lanjut lagi share screen-nya karena tadi sempat berhenti. Nah, ini sampai di sini ya, Ibu-ibu tadi ya, ada kontrol, posisi kontrol pada anak. Yang pertama penghukum tadi sudah saya jelaskan. Sebentar. Kemudian posisi kontrol selanjutnya. Nah, posisi selanjutnya ada pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut daripada yang tadi yang penghukum. Kalau penghukum biasanya itu nadanya ada yang bentak kayak gitu penghukum. Nah, kalau membuat rasa bersalah justru sebaliknya, karena di situ guru mencoba untuk memunculkan rasa bersalah pada anak. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri.
Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, di sini posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, contohnya misalkan anak itu terlambat. Nah, di sini nanti guru akan berkata lebih lembut dari yang penghukum yang tadi, akan berkata misalnya, Mbak, kenapa sih kok terlambat lagi, seperti itu. Mbaknya mau jadi apa? Misalkan namanya Ani, Mbak Ani mau jadi apa nanti kalau terlambat terus gimana ketinggalan pelajaran? Mbak Ani itu ya nggak sayang ya sama bu guru ya, seperti itu. Intinya membuat anak merasa bersalah, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya malah lebih bahaya dari posisi penghukum. Karena murid akan merasa gagal, menjadi orang yang gagal. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Di sini perasaan murid akan dipendem gitu ya, dipendam. Dia akan memendam perasaan merasa bersalah. Kalau itu terjadi secara terus-menerus, suatu saat emosinya akan meledak ketika dia sudah tidak mampu untuk memendam rasa kontrol tadi ya, memendam merasa bersalah tadi. Itu bahayanya untuk yang pembuat merasa bersalah. Terima kasih yang sudah bergabung kembali, karena saya tadi sempat keluar ya, sempat kepental karena Zoom-nya ternyata sudah ada waktunya. Ya, terima kasih untuk yang sudah join lagi. Belum selesai memang ini, Saya lanjutkan. Ini yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, nah, di sini sebagai teman. Kayaknya posisi ini biasanya saya sama teman-teman semua, guru-guru semua kayaknya biasanya ada di posisi ini nih ya. Posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, di sini ada persuasifnya, ada bahasa untuk mempengaruhi anak. Contoh yang terlambat ya, misalnya kita berposisi kontrol sebagai teman. Contohnya pada saat anak terlambat ini biasanya terjadi sama anak yang sudah biasanya SMP atau SMA. Kalau TK bisa sih, biasanya kita juga memposisikan diri sebagai temannya anak didik kita. Biasanya lebih santai cara menegurnya, cara mengontrolnya lebih santai. Misalnya, Mbak, ya kok terlambat lagi sih, gitu kan? Seperti, ya kayak teman, kayak sama teman sendiri. Kok terlambat lagi sih? Aduh, gimana ini? Nanti gimana kalau terlambat terus gitu kan? Tapi tidak dengan bahasa verbal yang membentak atau membuat merasa bersalah, tidak. Di sini posisinya sebagai teman. Jadi kalau kayak sama teman kan dia tidak merasa tidak enak kayak gitu. Kita ngomongnya kayak yaudah ya, yaudahlah nggak apa-apa, ayo masuk kayak gitu. Paling seperti itu sebagai seorang teman. Nah, di sini biasanya kalau posisi sebagai seorang teman, justru anak-anak akan merasa seperti ada pelindungnya, merasa seperti hal itu wajar. Hal itu wajar, misalkan saja anak-anak berangkat terlambat atau membuang sampah sembarangan. Ketika kita mengontrol sebagai posisi teman, di sini anak-anak tidak merasa muncul keyakinan dirinya, muncul kesadaran dirinya karena merasa dilindungi, karena merasa tidak ada rasa kesadaran dalam dirinya. Misalnya,
Bu Guru negurnya cuma kayak gitu kok, kayak sama kayak temen kayak gitu. Jadi aku nggak apa-apa berangkatnya terlambat, paling nanti disuruh masuk doang kayak gitu. Nah, tidak ada istilahnya kita tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki masalah itu sebagai posisi teman. Nah, paling seperti itu aja. Ya udah yuk masuk. Besok jangan terlambat lagi ya. Nah, paling seperti itu kalau sebagai posisi teman. Ini bahayanya anak akan merasa kurang kesadarannya, akan merasa karena dilindungi oleh gurunya yang memposisikan diri sebagai posisi kontrol sebagai teman. Kemudian selanjutnya ada posisi pemantau. Di sini memantau berarti mengawasi. Nah, pada saat mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, kalau yang tadi teman, yang ini pemantau. Kita sebagai pemantau atau mengawasi saja seperti itu. Misalkan ada tindakan pelanggaran keyakinan kelas, pelanggaran peraturan sekolah, kita mengontrolnya dengan posisi pemantau, seperti pada saat misalnya anak didik saya terlambat, kemudian saya laporkan pada kepala sekolah, saya bercerita kepada kepala sekolah. Nah, di situ kepala sekolah misalkan ngasih tahu, misalkan memberikan nasihat kepada anak, di situ posisinya sebagai pemantau ibu kepala sekolahnya, karena ibu kepala sekolah hanya memantau, paling dikasih tahu aja anaknya, kenapa terlambat Mbak, besok enggak terlambat lagi ya. Terus misalnya kalau terlambat berarti berdoa sendiri ya. Coba sini berdoa sendiri, nanti ibu temenin di sini. Nah, di situ ibu kepala sekolahnya ikut nemenin sebagai pemantau, ikut ngawasi kalau anak itu berdoa sendiri seperti itu. Nah, di situ posisi sebagai pemantau. Tetapi kalau posisi sebagai pemantau berarti anak tersebut tidak berusaha untuk mencari solusi, untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Nah, itu hanya guru atau kepala sekolah tadi hanya memantau saja. Setelah sudah kasih nasihat, hanya memantau saja. Untuk yang terakhir, ada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini yang diharapkan pada kita semua, saya sama teman-teman semuanya, saya sharing sama teman-teman di sini budaya positif untuk posisi kontrol manajer. Di sini ketika anak melakukan suatu kesalahan, jika kita mengimplementasikan posisi manajer, saya beri contohnya, misal seperti tadi masih pada kasus terlambat di sekolah. Misalnya tadi Mbak Ani terlambat. Nah, kita tanya dulu, Mbak Ani kenapa terlambat? Nah, misal jawabnya, oh boboknya kemalaman Bu, gitu. Nah, kenapa boboknya kemalaman? Misalnya mainannya sampai malam. Nah, di situ kita ambil posisi manajer dengan cara menanyakan dulu alasannya, kemudian anak-anak juga dipersilakan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya agar anak-anak menemukan solusi sendiri atas masalahnya. Setelah dikasih tahu seperti itu, setelah ditanya seperti itu, nanti anak menjawab, kemudian saya sebagai guru
akan melakukan sebuah pendekatan posisi control manager ini dengan cara misalnya saya ngomong, Mbak Ani, kalau misalnya mainannya sampai malam, terus gimana ya supaya kalau berangkat sekolah itu tidak terlambat lagi. Nah, kita memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari solusinya sendiri. Tanpa kita persilakan masuk begitu saja. Itu tadi, kalau tadi itu seperti posisi teman ya Ibu-ibu ya. Kalau di manajer, kita beri kesempatan dulu kepada anak untuk menemukan masalah agar menemukan solusi agar masalahnya itu tidak terulang, misalnya agar tidak terlambat masuk sekolah lagi, gimana caranya seperti itu, kita beri kesempatan sama anak untuk menemukan solusinya sendiri. Nanti misalkan anak-anak akan berpikir, oh iya berarti aku mainannya nggak sampai malam, biar boboknya nggak malam-malam, terus biar nggak terlambat berangkat sekolahnya. Soalnya kalau terlambat, nanti ketinggalan sama teman-temannya, seperti itu. Nah, di sini muncul sebuah solusi yang difikirkan oleh anak. Memang anak-anak TK itu pasti akan lama, Ibu-ibu semuanya, akan lama untuk mencari solusi. Tidak seperti anak SD, SMP, atau SMA, pasti akan sangat lama untuk mencari solusinya, pasti anteng dulu, diam dulu. Ya, itu namanya proses, karena kita ini juga baru menerapkan budaya positif. Saya juga baru menerapkan budaya positif di sekolah. Sebagai posisi manajer di sini, biar anak-anak itu bisa termotivasi, bisa motivasi internal, bisa memunculkan motivasi internal. Oh, aku harus apa sih supaya bisa tanggung jawab atas keyakinan kelas yang sudah dibentuk bareng-bareng. Aku harus melakukan apa biar bisa mematuhi, biar bisa nyaman, biar bisa nyaman sekolahnya, biar bisa menemukan solusinya. Kalau aku atas masalah yang aku buat seperti itu tujuan dari posisi control manager seperti itu, menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi sangat berbeda jauh dengan posisi penghukum, yang mana tadi penghukum itu bisa menghukum dengan verbal, secara verbal atau non-verbal. Biasanya kalau terjadi di anak SMP, lepas sepatunya, lari, atau push up kalau telat, kayak gitu. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan terlambat sekolah, itu. Sama sekali tidak ada hubungannya, itu namanya penghukum, sebuah hukuman. Kemudian pembuat rasa bersalah juga justru membuat anak semakin memendam emosinya karena dia menjadi anak yang merasa gagal untuk membahagiakan orang lain. Dan teman justru sebaliknya, kalau teman malah dia merasa dilindungi, berarti dia masih berhak untuk melakukan hal yang sama, berhak untuk melakukan kesalahan yang sama, karena toh Bu Guru juga kayak teman sendiri gitu. Istilahnya kita tidak memberikan kesempatan pada murid untuk menemukan solusi sendiri. Seperti tadi yang pemantau, kita hanya memantau saja, mengawasi saja, seperti itu, tanpa ada solusi dari anak tersebut. Nah, di sini saya cuma ingin menerapkan budaya positif, salah satu budaya positif yang lainnya di sini yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Seperti itu. Saya lanjut lagi videonya. Nah, ini penerapan berdoa. Kenapa mainan sendiri? Nah, di sini saya memang bawa HP ketika mereka berdoanya sambil mainan sendiri, sambil ada yang berantem-beranteman, ada yang temennya hampir nangis, seperti itu. Nah, di sini saya terapkan, saya ingatkan kembali keyakinan kelas mereka, agar mereka bisa muncul kesadaran dalam diri mereka sendiri. Ini saya di sini memang sengaja bawa HP, dari kemarin memang sengaja bawa HP ke kelas, biar kalau pas ada kasus bisa
didokumentasikan seperti ini. Contohnya saya diam-diam mendokumentasikan memang karena saya menerapkan posisi manajer. Jadi nggak menghukum, tidak cuma mengawasi, tidak berlaku sebagai teman, tapi saya berlaku sebagai posisi manajer yang mana di situ saya juga mempersilahkan anak-anak untuk mencari solusinya. Di sini bisa disimak videonya. Kenapa nggak berdoa? Bertiga kenapa mainan sendiri? Terus? Mas, terus Mas Bimas kenapa mainan sendiri sama Mas Aska gelut-gelutan? Hah? Kenapa? Didantem. Mas Aska kenapa mau ngantem? Apa? Oh, dijiwit. Berarti Mas Aska dijiwit Mas Bimas pas di bunga. Terus Mas Bimas didantem Mas Aska. Nih. Tadi Mas Aska dijiwit katanya sama Mas Bimas. Iya. Siapa? Kok gelut-gelutannya sama Mas Bimas? Sama? Hah? Sama? Terus? Kenapa tadi gelut-gelutan sama Mas Bimas? Yuk. Apa yuk? Nah ini Mas Tirta besok lagi dijiwit sama Mas Bimas juga. Nah, kan kalau dijiwit sakit apa enggak? Sakit. Mas Aska bales, Mas Aska bales Mas Bimas soalnya Mas Aska dijiwit sakit. Kalau Mas Bimas dijiwit sakit apa enggak? Sakit. Terus? Aku didantem ininya nang Mufid. Didantem Mufid, ya. Terus kamunya lari tadi. Nah, biar enggak kayak gitu. Gue bilang aku berdoa sendiri. Terus gimana biar nggak ciwit-ciwitan sama temennya, biar doanya pinter, biar doanya nggak sambil mainan sendiri sama temennya gimana? Sama temennya gimana? Gimana Le? Hah? Segelut Le, ngonong Le, sini dulu, maju dulu. Biar doanya pinter gimana? Gimana? Sama temennya gimana? Hah? Gimana? Biar doanya pinter. Sama temennya nakal apa enggak? Sama temennya nakal apa enggak? Hah? Enggak. Berarti sama temennya sayang apa sama temennya ditakali? Sayang apa enggak? Sayang, sama temennya disayang. Berarti itu dulu, ngapain dulu kalau udah salah? Kalau udah salah sama temennya gimana? Minta maaf. Gimana coba minta maafnya? Sama siapa tadi? Nama. Terus sama siapa lagi? Nah, sama siapa lagi tadi yang gelut-gelutan? Sama Fit. Terus sama ini siapa? Nah, terus sekarang gimana? Maafnya, minta maafnya gimana? Gimana coba? Minta maafnya gimana? Salaman Ra? Salaman. Nah, udah. Ini juga. Nufid, aku kan gelut kayak Nufid. Gelut sama Fit. Terus dia udah pulang. Terus besok ngapain? Maafan sama siapa? Sama Fit. Terus nanti kalau berdoanya nggak pinter berarti gimana? Nggak pulang. Ngapain dulu kalau berdoanya nggak pinter? Berdoa sendiri. Yo, coba berdoa sendiri. Doa yang bagus Ra.
Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya tadi sudah berusaha mempraktekkan sebagai posisi kontrol manager. Nah, di situ tadi memang lama ya ibu-ibu semua ya, prosesnya sangat lama sekali untuk mencoba menggali kesadaran anak, mencoba untuk memunculkan pemikiran anak bagaimana sih saya harus memperbaiki kesalahan, memperbaiki yang sudah dilakukan tadi saat berdoanya. Ada yang gelut-gelutan, ada yang tidak berdoa, mainan sendiri, nah gitu. Memang prosesnya sangat lama sekali karena masih baru, anak-anak masih butuh untuk latihan, dilatih untuk memunculkan kesadaran dalam diri anak agar mereka bisa mematuhi atau mereka bisa tanggung jawab atas keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Nah, itu halo? Berhenti ya? Masih jalan apa enggak ya? Soalnya di saya nge-freeze ini berhenti. Tiba-tiba berhenti. Masih jalan Zoom-nya? Oh ya udah. Iya, itu tadi penerapan posisi manajer di kelas. Saya nggak menghukum anak-anak untuk apa, untuk melakukan apa, tidak. Tetapi di situ ada konsekuensi. Karena hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Konsekuensi itu hal apa yang harus dilakukan anak-anak, konsekuensinya apa kalau anak-anak tidak berdoa dengan baik. Tadi ada salah satu anak yang konsekuensinya berarti berdoanya diulang, berdoa sendiri. Saat teman-temannya sudah pulang, berarti anak-anak berdoa sendiri di kelas seperti itu. Nah, itu sebuah konsekuensi. Mereka sudah menyadari itu. Alhamdulillah, ketika sudah berjalan selalu diingatkan, mereka sudah muncul kesadarannya atas konsekuensi yang mereka harus ambil ketika mereka melanggar keyakinan kelas. Itu salah satunya tadi ketika melanggar keyakinan kelas untuk berdoa dan berdoa sesudah belajar, itu seperti itu. Kemudian ketika saya beri kesempatan untuk mencari solusi, mereka mencari solusi untuk sayang sama temennya, jadi tidak nakal saat berdoa, sama temennya juga nggak nakal karena sama temennya harusnya saling menyayangi seperti itu. Kemudian selanjutnya juga implementasi keyakinan kelas berupa meminta maaf jika melakukan kesalahan. Tadi anak-anak juga sudah salaman, sudah baikan. Kemudian yang salah satunya tadi berantem tapi tidak anaknya tadi tidak ada di tempat, dia juga langsung memberi solusi sendiri. Kalau nanti berarti besok saya minta maaf sama Mufid. Tadi Mufid itu tadi tidak ada di kelas, sudah pulang. Nah, itu tadi dia berarti sudah sampai tahap berpikir untuk menemukan solusi, walaupun memang sangat lama ibu-ibu, karena praktek yang seperti ini pada anak usia dini memang butuh proses, tidak seperti pada anak SD, SMP, dan SMA, mereka bisa langsung menjawab, bisa langsung memberikan solusi yang sekiranya bisa memperbaiki keadaan. Tetapi kalau anak-anak masih TK, masih butuh dibimbing, memang kita masih butuh bimbing untuk pancingan gitu ya Bu, istilahnya pancingan, harus mancing gitu ya, biar anak-anak oh gimana harus melakukan apa, kita setidaknya mancing anak-anak gitu ya Bu. Nah itu tadi praktik implementasi posisi manajer. Selanjutnya ini ada segitiga restitusi pada kasus pelanggaran keyakinan kelas. Segitiga restitusi itu dimulai dengan menstabilkan
menstabilkan identitas. Jadi seperti ketika anak bersalah, itu kita tidak langsung menjudge anak itu salah, tidak langsung kamu kok gini gini gini, tidak. Tetapi kita stabilkan dulu biar dari identitas yang tadinya semula gagal, gagal dalam arti misalkan dia berangkat terlambat, kok aku berangkat terlambat berarti aku gagal gitu kan, gagal untuk mematuhi keyakinan kelas seperti itu. Nah, kita ubah dulu. Jangan langsung disuruh cari solusi, tapi kita ubah dulu, stabilkan dulu identitasnya dengan cara nanya kan, nanya dulu, nanyain, kamu kenapa terlambat? Ditanya dulu seperti apa, alasannya apa, ditanya dulu. Setelah menstabilkan identitas, melangkah ke langkah selanjutnya, karena segitiga ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan. Kita juga memvalidasi tindakan bahwa tindakan yang dilakukan anak itu salah seperti itu, bahwa terlambat itu melanggar keyakinan kelas yang sudah dibentuk seperti itu. Kemudian konsekuensinya apa, akibatnya apa. Nah, di situ kita ada validasi tindakan. Yang ketiga itu memunculkan solusi, membuat anak untuk memperbaiki permasalahan. Nah, di situ ini seperti posisi manajer yang tadi, kita menunjukkan ke anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk memberi solusi untuk memperbaiki keadaan seperti itu. Ini saya ada contohnya, tapi ada di YouTube. Sebentar saya buka YouTube-nya dulu. Bentar, saya buka YouTube-nya dulu. Ini kemarin sudah tak masukin ke YouTube. Untuk segitiga restitusinya. Bentar, kayaknya sinyalnya rada susah ini YouTube-nya. Coba saya cari di file dulu. Mohon maaf Ibu-ibu, jaringannya rada lemah ini. Mungkin karena udah siang. Sebentar saya bukakan itu aja, analisis kasusnya aja. Tapi masih muter-muter ini di sini.
Nah, ini skenario. Sebenarnya ada videonya di YouTube, cuma karena ini tidak bisa masuk. Oh, sebentar, ini YouTube-nya. Tapi masih belum bisa buka YouTube-nya. Nah, di sini saya masukkan skenario. Kelihatan apa enggak ya, Ibu-ibu? Sudah kebuka apa belum ya? Bu Win, Bu Ning, ini kebuka apa enggak ya? Belum, sebentar. Coba saya ulang share screen-nya. Nah, ini. Sudahkah bisa kebuka? Sudah ya? Nah, ini di sini ada kasus berangkat terlambat. Nah, di sini saya skenario kasus. Di sini ada percakapan guru dan murid seperti ini. Nah, ini karena yang saya contohkan tadi, bobonya kemalaman. Kenapa bobonya kemalaman? Di sini karena mainan, keasikan mainan. Nah, ini ibu-ibu bisa dibaca percakapannya di sini. Dia tahu kalau nanti ketinggalan temennya, seperti itu. Kemudian saya berikan kesempatan supaya tidak ketinggalan temannya, tidak berangkat terlambat. Berarti gimana? Nah, anak tersebut menjawab mainannya nggak lama-lama, biar boboknya nggak kemalaman, jadi berangkatnya nggak terlambat. Seperti itu. Ini adalah contoh segitiga restitusi. Kemudian ada juga contoh yang membuang sampah sembarangan. Oh, di sini time remaining meeting time-nya tinggal 2 menit lagi. Kayaknya nanti bakalan mati lagi nih habis 2 menit. Intinya ini belum bisa kebuka soalnya. Nah, ini contoh salah satu contoh saja. Contoh yang kedua belum bisa kebuka ini. Contoh yang kedua kasusnya membuang sampah sembarangan. Tapi belum bisa kebuka ini kayaknya. Sebentar. Waktunya sebentar lagi habis. Ini 1 menit lagi. Itu di layar udah ada waktunya. Sebelum mati lagi. Nah, ini udah ada skenarionya membuang sampah sembarangan. Nah, di sini anak-anak buang sampahnya sembarangan. Kemudian saya tegur seperti ini percakapannya. Nah, ini sampahnya kenapa nanti kalau buang sampah di situ nanti gimana? Sampahnya banyak kotor. Anak-anak sudah tahu sebabnya nanti jadinya kotor, banyak nyamuknya. Di sini saya munculkan penyebab akibat yang terjadi apabila anak-anak membuang sampah sembarangan seperti itu. Nah, setelah itu saya juga memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari solusinya. Nah, bagaimana caranya biar tidak terulang? Nah, ini buang sampahnya di tempat sampah. Terus karena tadi sudah terlanjur buang sampah, akhirnya anak-anak saya beri pilihan gimana caranya. Saya beri pertanyaan gimana caranya. Nah, dia bisa menjawab diambil sampahnya, terus dibuang ke tempat sampah. Nah, seperti itu contohnya untuk memunculkan segitiga restitusi yang seperti tadi posisi manajer. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan, banyak sekali kekurangan. Mohon maaf juga apabila banyak salah-salah kata. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.